Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dhammah jadi tandanya i'rab rofa yang kedua bertempat di jamak taksir. Nah, ini agak sabar karena agak panjang keterangannya. Dikenali namanya jamak taksir. Jamak taksir. Memakai sin, bukan sa. Kalau sa kasuro itu artinya banyak. Jadi jam'u taksirin ini bukan jamak banyak, tapi pecah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, kasusnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan fa'alan mufa'alatan fi'ilina mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan berarti kassara yukassiru taksiron. Tidak memakai sa tapi memakai sin, jamak taksir. Artinya jamak itu tidak mufrad. Ya, tidak mufrad berarti di sini lafal bukan huwa malaisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati awisittati. Isim yang tidak tasniyah dan tidak jamak dan tidak mulhaqnya isim tasniyah dan tidak jamak mudzakkar salim, artinya dia tidak mufrad. Melainkan di sini adalah bukan mufrad tapi jamak, berarti jamak bukan mufrad. Kalau bahasa Inggris itu mufrad terus jamak, nggak ada tasniyah. Kalau bahasa Arab ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Jadi itu kata-kata jamak. Nah, jamak sendiri macam-macam. Ada yang namanya jamak taksir. Ada pula jamak mudzakkar salim. Ada pula jamak muannas salim. Kenapa namanya taksir? Pecah. Karena di sini adalah jamak yang pecah. Artinya pecah berarti dia berubah dari mufradnya.
Misalkan rojulun, ini jamaknya berbunyi rijalun. Rojulun berbunyi rijalun. Ini jelas berubah. Roknya asalnya di fathah, sekarang di kasroh. Jimnya asalnya di dhammah, sekarang di fathah. Sesudah jim adalah lam. Jamaknya sesudah jim adalah alif. Berarti lafal rijalun ini pecah, ya, daripada mufradnya. Yang pecah itu jamaknya. Maka dikatakan jamak tidak selamat, atau dikatakan jamak pecah. Jadi namanya jamak adalah tidak mufrad, namanya taksir artinya dia pecah, berubah dari mufradnya. Nah, berubah dari mufradnya tidak utuh lagi, namanya pecah. Waksuhu sebaliknya adalah jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Ada jamak namanya jamak muzakkar. Dia menunjukkan mana jamak, tapi menunjukkan laki-laki. Terus ada salim, artinya selamat. Salim itu artinya selamat. Nah, selamat dari apa? Selamat dari taksir. Selamat dari pecah. Selamat dari pecah. Itu namanya jamak. Selamat jamak salim. Yaitu jamak muzakkar salim. Misal Zaidun terus dijamakkan menjadi jamak muzakkar salim. Zaiduna. Ya. Za sama. Za di mufrad dan za di jamak sama. Tidak berubah. Tidak berubah hurufnya. Harokatnya sama fathah. Ya-nya disukun. Habis ya, ya sama disukun. Sesudah ya, dal. Sesudah ya, dal. Jadi dari lafaz zaidun berubah menjadi zaidunya. Ini huruf muqabbalahnya. Yang berbunyi za ya dal, zaidun, huruf aslinya atau kalimat isim aslinya tidak berubah. Zaid tetap zaid. Maka jamak di sini dikatakan jamak selamat dari pecah, yaitu jamak mudzakkar karena ini menunjukkan makna laki-laki, salim karena dia selamat dari pecah. Enak kan? Ngaji sampai diterangkan begini. Gak ngaji sayang betul, sayang betul. Undur makol, jangan lihat saya. Yang diaji ini loh. Nah, kalau boleh melihat ke sana kelera. Ngambil barokahnya Mbak Yaitu Muji dan anak putra-putranya semua. Kalau saya hanya corong. Ya. Jamak muannas salim. Hindun. Ya Allah, baru beli ya begini. Hindun. Oh. Jamaknya hindatun. Ha atau fa'ilnya di kasrah. Ha di sini ya kasrah di jamaknya. Hindun nunnya disukun huruf keduanya. Nun huruf keduanya tidak berubah, tidak diganti. Disukun juga. Huruf ketiga dal. Di sini juga
da. Adapun Hindun, dun dan din itu urusannya i'rab. Nah, Hindun menjadi hindatun, ini namanya jamak, tidak menunjukkan makna mufrad. Jamaknya dia mu'annas karena dia perempuan. Jamak mu'annasnya salim karena dia selamat dari pecah. Mufradnya tidak berubah. Adapun wau dan nun ini urusannya jamak mudzakkar salim. Adalah ala jam'in bi ziyadatil wawi wan nuni fi halati raf'i wa bi ziyadatil ya'i wan nuni fi halatain nasbi wal jarri bi syarti an takuna 'alaman li mudzakkarin akilin aw sifatan li mudzakkarin akilin wa khaliyan min ta'i ta'nitsi wa min takibil masjid wa laysa min babi af'ala fa'la'a wa la fa'lana fa'la wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannasu. Itu besok saya keterangkan sedetail-detailnya. Ngaji kata Gusmi, ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa ngaji, nggak ngaji. Begitu pula urusan alif dan ta ini. Jamak muannas salim dua majumi'ah bi alifin wa ta'in mazidataini fi akhir alif. Selesai, panjang masalahnya pembicaraannya. Harus paham ya. Jadi yang namanya jamak taksir itu jamak pecah. Selesai. Jamak taksir ini selesai. Jamak taksir artinya jamak yang tidak selamat. Selesai. Yang kedua, jamak taksir itu dibagi menjadi dua. Satu dikatakan jamak qillah, yang kedua jamak kasrah. Jamaknya jamak taksir, paham ya? Jamak taksir. Nah, jamak taksir itu maknanya dibagi menjadi dua. Satu namanya jamak qillah, yang kedua jamak kasrah. Jamak qillah itu artinya jamak tapi jamaknya sedikit. Yang kedua jamak kasrah itu jamak yang maknanya banyak. Paham? Yang namanya jamak qillah itu ya dulu hakikatan ala salasin, ala salasatin. Jadi yang namanya jamak sedikit, jamak taksir yang qillah itu jamak taksir yang jamaknya sedikit. Nah, yang dimaksud sedikit yaitu jamak yang secara hakikinya jamak itu adalah di atas 2, 3 ya. Satu namanya mufrad, 2 namanya tasniyah, 3 itu namanya jamak dan seterusnya ya. Jadi angka itu 3 sudah dihitung jamak. Kalau bahasa Inggris itu 1, 2 jamak, nggak ada tasniyah. Nah, kalau bahasa Arab mufrad, tasniyah dan jamak. Nah, jamak secara hakiki adalah 3. Ya dulu haqiqatan ala salasatin. Nah, ini kalau cara alfiah itu keterangan di alfiah. Ngaji alfiah ya kitabnya macam-macam, Mabda Ibnu Aqil. Kalau dulu butuh banyak saya kitab sarahnya alfiah.
Sudah. Fama fauqaha ilal asrah. Fama fauqaha ilal asrah. Atau di atas. Berarti berapa? Di atasnya 3, 4, 5, 6, 7, 8 antil asrah sehingga 10, 9, 10. Secara hakikinya jamak itu 3 atau di atas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau menurut bahasa Arab yang namanya jamak taksir dihitung kilah, jamak sedikit. Nah, ini kalau ini sebenarnya ngaji di Alfiyah ini. Cuma nanti daripada jamak kilah itu apa, jamak kasroh apa, ya saya kenalkan lebih dulu. Besok kalau sudah Alfiyah lebih dalam lagi. Nah, contoh kalau di Alfiyah, terus bagaimana, Bah? Untuk mengetahui mana yang kilah, mana yang kasroh. Nah, kalau yang apa namanya kilah itu wazannya 1 af'ilatun, yang kedua af'ulu, yang ketiga adalah fi'lah, yang keempat adalah af'alun. Itu jamak kilah, jamak yang menunjukkan makna sedikit. Kalau di Alfiyah itu nantinya af'ilatun, af'ulu, summa fi'lah, summa ta'af'alun, jumu'u qillah, wa ba'du bikasratin wal anyafi ka arjulin wal aksu ja'a kasufi. Ini saya dulu ngapalkan sampai nangis. Itu dulu dilihat begitu. Jadi ngaji kalau saya ngantuk saya duduk ngantuk saya berdiri ngantuk saya berjalan ngantuk naik pohon. Kalau jalan itu sampai jalan-jalan, karena saya tidak cerdas, saya sampai di musola, tidak pagi, tidak siang, pokoknya sudah belajar terus. Ya hasilnya alhamdulillah nggak ada saya. Allah ngasih 40 tahun yang lalu saya masih sedikit hafal. Karena dulu ngaji. Makanya ngaji. Dihafalkan. Ya. Nah kalau jamak kasroh itu yadullu ala ma fawqal asra ila ghairin nihayah. Kalau jamak kasroh itu hitungannya di atas 10. Berarti 11, 12, 13 sampai 20, 30, 40, 100, 200, 500 ila ghairin nihayati, hingga tidak ada ujungnya. Pokoknya tidak ada serinya, sudah sakarepmu, itu namanya jamak kasroh. Jadi yang kilah af'ilatun, af'ulu, summa fi'lah, summa ta'afalun, jumu kilah, wabat dudi di kasrotin wada'an yafi ka'adulin. Nah itu yang menunjukkan jamak kasroh. Sudah. Ini hanya perkenalan. Jadi ini belum apa-apa, belum mempelajari jamak taksirnya ini. Jadi kamu harus tahu yang namanya jamak itu tidak mufrad. Yang namanya taksir itu jamak pecah. Jamak pecah itu artinya tidak selamat. Nah kalau tidak selamat berarti harus ada jamak yang selamat. Ada, yaitu jamak yang tidak pecah dari mufradnya, namanya jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Cuma gitu aja. Terus jamak taksir itu ada jamak ilah dan ada jamak kasroh. Jamak kasroh keterangannya seperti tadi.
Dan jamak taksir lagi itu ada yang disebut namanya ini jamak taksir. Tapi jamak taksir ada juga yang disebut sirat muntahal jumu. Nah, jadi di kemarin sudah saya singgung. Kalau jamak taksir ya nanti diterangkan. Nanti saya terangkan. Nah, terus yang sirat muntahal jumu adalah kullu jam'in mukassarin ba'da alifit taksiri harfani aw salasatu ahrufin aw satuha sakinun. Masjidun mufrad, jamaknya masajidu, dan lagi masajidu. Rajulun, jamaknya rijalun. Baitun abyatun. Rajulun menjadi rijalun, ini pecah. Roknya di fathah, sekarang di kasrah. Sesudah jim, lam, ini ditambahi alif. Namanya jamak taksir. Tapi lafal rijalun ini jamak taksir hanya dikatakan jamak taksir, tidak dikatakan sirat muntahal jumu. Tapi kalau masajidu ini jamak taksir yang sirat muntahal jumu. Karena setiap sirat muntahal jumu itu adalah jamak taksir. Kenapa? Yang namanya sirat muntahal jumu itu adalah kullu jam'in mukassarin ba'da alifit taktsiri harfani. Setiap jamak taksir yang sesudahnya ada 2 huruf hidup semua. Jim diharokati, dal diharokati. Jatuhnya sesudah alif taksir. Nah, bila mana ada jamak taksir sesudah alif taksir ada 2 huruf hidup semua, itu dikatakan sirat muntahal jumu. Kullu jam'in mukassarin ba'da alifit taksiri harfa aw salasatu ahrufin aw satuha sakin, atau 3 huruf aw satuha sakinun, yang tengah mati. Jim, ya, dal, tengah mati, jangan 3 huruf yang tengah mati itu dikatakan pula sirat muntahal jumu. Apa enggak gampang baca kita kalau begini? Iya. Berat harus menghafal, sulit itu menjadi mudah kalau belajar dengan tekun. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa. Kalau mau ininya diturunkan, nggak usah panik, ditekuni, berdoa minta yang memberi, insya Allah ngaji. Nah, tabah itu yang berat. Ya. Afilatun afulu sumafila sumata af'alun jumu ukillah wa ba'dudi bi kasratin wa an yafi ka arjulin wal aksu ja'aka sufi, itu sudah. Nah, apalagi sirat muntahal jumu sudah. Ini sudah berarti ya. Terus
apa yang namanya jamak taksir? Jadi penyebutan nama. Nah, penyebutan nama dan seluk-beluk tentang jamak taksir. Apa itu jamak taksir yang dimana jamak ilah, jamak kasroh, sigot muntahal jumu. Nah, sekarang jamak taksirnya asyahid, maksudil a'dham, waqiahnya ada di jamak taksirnya. Nah, jamak taksir kalau sampean mau ngambil di Alfiyah, di Ibnu Aqilnya atau di kitab yang lain, itu tarifnya begini. Kalau saya, walaupun dia panjang, tapi lebih memudahkan di jurumiyahnya. Yang namanya jamak taksir itu, kalau menurut Alfiyah, ya sarannya Alfiyah, huwa madalla ala aksara minis naini bitahyirin dohirin al muqaddarin. Apa yang namanya jamak taksir? Rijalun adalah madalla ala aksara minis naini, kalimah yang menunjukkan makna banyak lebih daripada dua. Jadi bila mana ada isim yang menunjukkan makna dua lebih, lebih dari dua, aksara itu lebih banyak minis naini. Kalau kasir banyak, kalau aksara lebih banyak, lebih. Afalu tafdil aksara min isnaini, bacaannya minis naini. Kalimah yang menunjukkan makna lebih banyak daripada dua, ya, itu dikatakan jamak taksir. Rajulun, rajulani, jamaknya rijalun. Terus kayak jamak taksir mau dibuat jamak mudzakkar salim ya nggak bisa. Kalau sudah jamak taksir aja. Karena untuk jadi jamak mudzakkar salim ada syaratnya. Untuk jadi jamak muannats salim juga ada syaratnya. Nanti kalau sudah jamak taksir sudah jamak taksir. Jadi jangan coba-coba contohnya lafal jamak taksir ya dibuat contoh jamak mudzakkar salim, ya salah, karena tidak memenuhi syaratnya. Ilmu nahwu itu bukan ilmu fikih, bukan tafsir, bukan sejarah, tarikh yang boleh dihafalkan, boleh hanya dibaca. Tapi kalau nahwu bukan ilmu bacaan, tapi ilmu hafalan dan harus hafal karena untuk mempraktek. Kok berat ya, senang karo pangeran. Kalau senang karo pangeran, ya pengen tahu siapa toh Allah, bagaimana kedekatan kepada Allah. Waduh, salah satu pintu wajibnya adalah belajar nahwu sorof. Karena nahwu sorof itu satu-satunya cara untuk bisa memahami Al-Quran. Itu syarat awal. Nah, di dalam Al-Quran itu melebihi dari kitab yang lain. Karena di situ firman Allah itu mukjizat. Di dalam mukjizat itu ada cahaya. Di dalam cahaya itu ada, waduh, subhanallah. Masuk gara-gara nahwu tidak mau, tidak ingin sama Allah. Saya banyak bicara begitu karena ingat mau mati nih. Apa yang dibawa ke Allah, ya Allah, ya Allah. Kembali. Terus kalimah yang menunjukkan makna banyak lebih daripada dua itu bitahyirin dhahirin, artinya dengan perubahan baik secara dhahir atau muqaddar.
Nah, kalau kayak begini kan taghyirin kan masih nggak begitu jelas sampai. Pecahnya itu masih ya bukan salah, benar tapi global. Nah, ya pokoknya rojulun menjadi rijalun ini adalah taghyirin, dohirin, perubahan secara dohir dari rojul berubah menjadi rijal. Tapi lebih berspesifik kalau cara jurumiyah, walaupun hadnya, tarifnya panjang. Apa itu yang namanya jurumiyah? Nah, contohnya sama. Ini juga takrif corone Ibnu Aqil. Kalau ini corone lirab, corone apa? Jurumiyah. Artinya jurumiyah bukan lafal maknanya ya. Nah, dari sarah-sarahnya jurumiyah. Huwa ma taghayyaru an bina'i mufradihi imma bi ziyadatin wa imma bi nuqsanin wa imma bi tabdili syakli wa imma bi ziyadatin ma'a tabdili syakli wa imma bi nuqsanin ma'a tabdili syakli wa imma bi ziyadatin wa bi nuqsanin ma'a tabdili syakli. Ini lebih mudah menghafal pakai imma terus. Ada yang takrifnya begini. Huwa ma taghayyaru an bina'i mufradi imma bi ziyadatin wa imma bi nuqsanin wa imma bi tabdili syakli faqat au bi ziyadatin ma'a tabdili syakli au bi nuqsanin ma'a tabdili syakli au bi ziyadatin wa bi nuqsanin ma'a tabdili syakli. Artinya sesudah lafal apa wa imma bi tabdili syakli faqat, nah ada yang pakai imma terus, ada yang diganti au. Kalau saya yang nggak cerdas seneng pakai imma terus, jadi nggak merubah-merubah lagi, tapi sama. Artinya, maknanya wa utawi sing jeneng jamak taksir iku ma kalimat silemat taghayyara kang berubah apa huwa berubah ambina imufradihi saking jenenge mufrade. Owae kuwi imma bi ziyadatin ana kalane ditambahi hurufe. Wa imma binuqsani lan ana kalane disuda hurufe. Wa imma bitabdili syakli lan ana kalane diganti harakate faqat mongko bloko saja orane ditambahi disuda ya hurufe lan sakiute tadi au bi ziyadatin utawa ditambahi hurufe oleh ditambahi hurufe kuwi mau ma'at tabdili syakli reng sartane diganti harokate orane au binuqsanin utawa dikurangi hurufe ma'a tabdili syakli bareng-bareng sartane diganti hurufe orane au binuqsanin utawa dikurangi hurufe ma'a tabdili syakli
bareng-bareng tabdili syakli bareng-bareng sakane diganti harokat. Orane au biziyadatin utawa ditambahi hurufe wa binuksonin lan disuduh hurufe ma tabdili syakli bareng-bareng sartane diganti harokat. Mumet ndak tak warai carane. Ngapalkan 3 kali saja bisa. Ini cara menghafalkan saya dulu ya. Ngobrol sebentar cara menghafalkan. Kenapa kok sampai saya menghafalkan kok setengah mati nangis-nangis kok nggak apa-apa? Karena saya panik. Nangis-nangis. Qala Muhammadun huwa bingung. Ngulang-ngulang bingung terus. Coba saya kendorkan pikiran saya. Tidak berpikir kemana-mana, saya fokus dan saya tersenyum. Lalu saya mengatakan, how many seasons in Indonesia? Saya bisa menghafalkan itu. How many seasons in Indonesia? In Indonesia 2 seasons, namely white season and dry season. Saya bisa hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Allah, the beneficent of the merciful. Oh sholat, oh puasa, fast, oh fasting, sholat, praying. Bisa. Kenapa saya tidak bisa menghafalkan itu? Karena saya tidak fokus seperti saya mau pergi ke Kudus. Nggak bisa. Saya mau pergi ke Kudus. Enteng. Sekarang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Saya masukkan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khairu maliki musolliyan satu. Caranya aku ape mangan roti. Kola Muhammadun wa ibnu Maliki. 2 kali selesai. Bahkan sekali selesai. Karena saya tidak panik. Coba saya bacakan seperti ini. Wa mataghayyar amdina mufradihi imma bi ziyadatin wa imma bi nuqsanin wa imma bi tabdili syakli faqat wa imma bi ziyadatin ma'a tabdili syakli wa imma bi nuqsanin ma'a tabdili syakli wa imma bi ziyadat. Mumet. Tapi coba di metode kayak begini. G ganti enggak tambah kurang G atau bahasa Arab aja tambah T bahasa Indonesia aja kurang ganti enak tak? Tambah kurang ganti terus tambah ini tambah ditambah ganti kurang ditambah ganti. Yang ketiga tambah ditambah kurang ditambah ganti. Kan sama. Diurutkan.
Jamak taksir itu ditambahi hurufnya. Satu. Ditambah tok. Ngomong ditambah mosok ora iso. Yang kedua adalah dikurangi hurufnya saja. Jadi kalau tidak ditambah ya dikurang. Sesudah ditambah saja, dikurangi saja. Sekarang diganti saja. Apa? Ini huruf, ini harokatnya. Sesudah tahu ditambah saja, dikurang saja, diganti saja. Terus ditambahi. Ada kalanya ditambahi dan diganti. Ditambah ganti. Ada kalanya yang kedua dikurangi, ditambah ganti. Dan yang ketiga ya ditambahi, ya dikurangi, ya ditambah ganti. Semudah itu. Dipraktekkan. Tadhirun wa mataghayyara an bina'i mufrad imma bi ziyadatin tambah wa imma bi nuqsanin kurang wa imma bi tabdili syakli faqat ganti au bi ziyadatin ma'a tabdili syakli tambah dan ganti bi nuqsanin ma'a tabdili syakli kurang dan ganti au bisa taden wa binuksonin ma'ataf dilisaki tambah, kurang, dan ganti. Nah, seperti kayak di ma'rifat awal itu. I'rab saya buat kayak neraca itu. Jadi biar kayak timbangan antara isim dan fi'il, timbang. Mudah. Jadi pakai cara. Ya. Nah, kita praktekkan sekarang. Yang namanya jamak taksir itu adalah huwa, ulangi lagi. Huwa tijri jamak taksir iku ma isim silama taghayyara kang berubah apa huwa ma berubah ambinae mufradihi sangka jejenenge mufrad ma. Oleh berubah kuwi imma bizadatin ana kalane ditambahi hurufe. Simbol ini sudah ya. Simbol jamaknya berbunyi sin wa nun. Nah, ini aja. Lafal simbun itu kalau apa ya? Makna biasa, makna hari-hari. Itu lafal simbun bisa dibaca as-sonwu atau sonwun. Nah, atau dibaca sinwun atau asinwu. Bedanya ada al sama tidak. Dibuang alnya berbunyi sonwun, dibuang alnya berbunyi sinwun. Lafal sonwun dan sinwun di dalam kitab-kitab biasa-biasa itu jamaknya. Jamak itu tidak mufradnya. Nah, ini namanya asna'u. Satu. Ada lagi jamaknya sin wa nun seperti nanti kita terangkan. Sinwun jamaknya sin wa nun. Mudzakkar muannasnya adalah sin watun. Nah, kalau di kitab itu apa artinya? Kalau sinwun sinwun atau as-sonwu atau sinwun ini sinwun, asinwu atau as-sonwu atau sonwun jamaknya berbunyi asnaun, jamaknya berbunyi sinwanun. Itu maknanya kalau ini adalah saudara saudara laki-laki kandung. Misalkan saya
punya bapak ibu. Nah, saya punya saudara seibu sebapak. Namanya saudara kandung, laki-laki. Saudaraku ini loh, itu namanya sinwun. Kalau perempuan namanya sinwatun. Saya punya kakak perempuan atau kakak adik atau adik perempuan, itu namanya saudara kandung perempuan, namanya sinwatun. Kadang-kadang sonwun atau sinwun atau asna usinwanun jamaknya ini artinya adalah anak laki-laki. Kadang-kadang bermakna paman. Nah, tapi yang di kitab yang diterangkan di Nahwu Shorof, saya lihat di berbagai macam kitab yang namanya sinwun, yang di kitab ini yang dimaksudkan adalah wahwa siqo, apa namanya sinwun ya. Sinwun yang zamannya sinwanu wahwa fa'arul, ini salah kalau sajar itu asjar, farul asjar, apa? Cabangnya dahan, cabangnya pohon, dahan. Pohon, cabang, ini namanya ini pohon, ini cabang, ini rantingnya. Nah, cabang ini namanya sinwun. Farus syajar, ini namanya apa? Sinwun. Sinwun yaitu dahan. Sinwun yaitu cabangnya pohon. Ini dikatakan jamak taksir yang bagian wa mata ghayyara ambina imufrodi imma biziyadatin, tambah. Shad di kasrah sama, shadnya sama di kasrah. Ini nunnya disukun, sama disukun. Wawunya sama. Kalau ini domah atau tanwin di sini adalah harokatul i'rab. Tanwin tandanya kalimat isim, tidak dihitung. Wawunya yang sama. Sesudah sama, dia berubahnya ditambahi alif dan nun. Dia berubahnya ditambahi alif dan nun. Maka sinwun jamaknya berubah menjadi sinwanun. Yang pecah bukan mufradnya, tapi jamaknya berubah menjadi pecah. Yang pecah itu, yang taghyir itu adalah apa? Yang taksir itu jamaknya. Yakni jamaknya atau pecahnya yakni ditambahi alif dan nun. Maka dikatakan perubahan dari mufradnya ada kalanya ditambahi hurufnya, imma biziyadati wa imma binuksonin, dan ada kalanya dikurangi. Ini kepanjangan ini. Besok lagi apa? Besok lagi aja. Ini berarti tambah. Besok sampai dikurang. Besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.